Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Dia berkuasa untuk mengampuni. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertugas di Kalimantan, di sana di mana-mana ada sungai-sungai yang besar. Dan suatu kali ada seorang umat saya yang kebetulan profesinya adalah sebagai pembuat perahu. Ia satu kali mengajak saya, menawari saya, "Romo, bagaimana kalau minggu depan kita jalan-jalan menyusuri sungai sampai ke hulu dengan perahu?" Tentu saja saya senang ya, karena saya memang hobinya jalan-jalan ya, hobinya traveling. Maka saya pun menyetujui. Tapi kemudian saya bertanya kepada bapak ini, bapak pembuat perahu ini, "Pak, nanti siapa yang akan mengendarai perahu kita?" Lalu bapak ini pun berkata, "Ya tentu saja saya, Romo, mau siapa lagi?" Kemudian saya pun bertanya kepada umat saya ini, "Memangnya Bapak bisa mengendarai perahu? Hati-hati loh Pak, soalnya kalau nanti perahunya terbalik, saya mati, waduh 2000 umat kita pasti akan menangisi saya Pak, karena saya mati." Tapi ya umat yang satu ini ya, bapak pembuat perahu ini kemudian berkata kepada saya sambil tersenyum, Romo, saya ini seorang pembuat perahu. Mana mungkin seorang pembuat perahu tidak bisa mengendarai perahu. Setiap kali saya selesai mengerjakan satu perahu, pasti perahu itu saya uji coba, saya tes, saya pakai keliling-keliling menyusuri sungai. Kalau saya merasa pasti bahwa perahu itu baik dan tidak bocor, maka perahu itu akan saya jual kepada pembeli. Kalau saya tidak bisa mengendarai perahu, Romo, bagaimana mungkin saya bisa menguji perahu itu? Kalau tidak diuji, wah bisa bahaya nanti mereka yang membeli perahu saya. Mungkin baru 100 meter perahu itu sudah bocor, lalu ya mereka pun akan mati tenggelam. Maka biasanya, Romo, seorang pembuat perahu itu pasti bisa mengendarai perahu, ya paling tidak untuk menguji perahunya itu kualitasnya baik atau tidak. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang para ahli Taurat yang protes ketika mereka melihat Tuhan Yesus ini berkata kepada seorang lumpuh bahwa dosanya telah diampuni. Para ahli Taurat ini protes, bagaimana mungkin Yesus Kristus bisa mengampuni dosa manusia? Bukankah mengampuni dosa itu adalah hak Allah, adalah wewenang Allah? Dan itu berarti ya Yesus dengan berkata dosamu telah diampuni, ia berarti sama dengan menghujat Allah. Demikian pikiran para ahli Taurat. Dan kemudian reaksi Tuhan Yesus adalah ia bertanya kepada para ahli Taurat itu, mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu telah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dengan mengatakan ini sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajak para ahli Taurat itu untuk merenung. Kalau Tuhan Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan, sesuatu yang sangat sulit ya. Jadi orang lumpuh ya, mungkin kalau zaman sekarang orang stroke ya, itu oleh Tuhan Yesus seketika dibuat mampu berjalan. Itu bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang mudah. Nah, apalagi hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Bukankah itu sangat mudah? Hanya mengatakan saja dosamu telah diampuni.
Membuat orang lumpuh berjalan, Tuhan Yesus sanggup. Dan bukan hanya itu saja, ya. Injil bersaksi bahwa Tuhan Yesus pun sanggup membinasakan roh-roh jahat. Dan lebih luar biasa lagi, dalam Injil bersaksi bahwa Tuhan Yesus 3 kali membangkitkan orang mati. Jadi ada anak muda dari Nain, putri Yairus, dan Lazarus. 3 kali Tuhan membangkitkan orang mati. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, maka secara tidak langsung Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka kalau Yesus Kristus mampu menciptakan alam semesta ini, Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Masa mengampuni dosa manusia Dia tidak bisa? Mengampuni dosa manusia adalah hal yang mudah bagi Yesus, karena Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang berkuasa atas hidup mati manusia. Kalau Dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, apalagi hanya mengatakan dosamu sudah diampuni. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh patut bersyukur menjadi pengikut Kristus, karena melalui diri Kristus kita bisa melihat sosok Allah yang kita imani sebagai Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Maha Pengampun dan Maha Rahim. Marilah kita syukuri kerahiman Allah kepada kita ini, dengan juga bersikap rahim terhadap sesama kita, dengan menjadi orang-orang yang murah hati dalam mengampuni dan memaafkan sesama. Tuhan memberkati.